Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Zaki Fajar di Football Playmaker. Gue sengaja bikin video ini nggak bahas tentang jalannya pertandingan secara spesifik ya. Gue mau ngebahas tentang kepemimpinan wasit di Piala Presiden 2022 yang menurut gue itu udah berantakan sih. Udah hancur banget ya. Laga baru berjalan beberapa match saja, wasit lagi-lagi berkali-kali dengan wasit yang berbeda dan match yang berbeda memberikan keputusan-keputusan kontroversi, dan keputusan itu merubah jalannya pertandingan dan merubah skor akhir. Itu yang paling penting ya. Kita tahu semua ya, di seluruh dunia wasit-wasit pun sering melakukan kesalahan, apalagi sebelum adanya VAR ini. Sebelum adanya VAR ini, wasit sering melakukan kesalahan, memberikan keputusan-keputusan yang salah. Tapi yang terpenting, jangan keputusan-keputusan krusial yang bisa merubah kesalahan itu bisa merubah skor akhir pertandingan, gitu loh. Balik lagi ke Piala Presiden. Ya, kita belum ada teknologi VAR, belum ada goal line teknologi. Tapi kita sudah dibekali oleh asisten wasit yang di samping gawang ya. Wasit kelima, keempat dan kelima ya. Wasit keempat dan kelima masing-masing di samping gawang itu ya. Yang bertugas memberikan informasi kepada wasit utama ketika ada kejadian gol atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dijangkau oleh wasit utama. Nah, ini fungsinya wasit asisten yang di samping gawang itu ya. Tapi yang terjadi di Piala Presiden kemarin itu beberapa keputusan ya, itu gue bilang berantakan sekali. Yang pertama, pertandingan antara Persib dan Bali United ya, Persib dan Bali United, di mana Leo Tupamaho itu sengaja, gue bilang sengaja, menjatuhkan badannya untuk menghalau bola, dan itu bolanya mengenai tangan. Lu sekalian bisa lihat semua cuplikannya deh. Itu mengenai tangan dan dia sengaja menjatuhkan diri. Urgensinya itu tidak ada sebenarnya, selain menghalangi bola itu. Dia tidak terjatuh, dia menjatuhkan diri. Dan di situ hanya berjarak beberapa meter saja dengan asisten wasit di samping gawang Bali United ya. Wasit utama anggaplah tidak melihat itu sebagai tindakan yang disengaja, atau tidak melihat itu bolanya mengenai tangan. Tapi asisten wasit kan berdiskusi, mereka ada waktu diskusi itu 1 menit, kurang lebih 1 menit, dan keputusannya tidak berubah. Itu yang menjadi masalah. Setelah berdiskusi, saya tahu itu jelas sekali wasit melihat itu. Di replay pun terjadi beberapa kali di replay, tapi tidak berubah keputusan ya. Itu gue sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, lepas dari hasil antara Bali United melawan Persib Bandung. Tapi gue kecewa dengan kepemimpinan wasit. Gue yang tadinya juga melihat pertandingan itu banyak kartu, bahkan Eber bisa di kartu merah ya menurut gue, dan banyak kartu, banyak pelanggaran, wasit sering menghentikan pertandingan ya. Kalau gue bilang sih wasit terlalu textbook ya. Kadang ada waktu di mana wasit itu tidak perlu memberikan pelanggaran atau play on, tapi sering kali dalam pertandingan Persib melawan Bali itu wasit itu berkali-kali memberikan pelanggaran, berhenti pertandingan berhenti. Jadi itu seperti bukan pertandingan big match, seperti pertandingan gulat kalau gue bilang ya. Gue nggak enjoy nontonnya, nggak enjoy sama sekali. Lepas dari hasilnya, udah pertama pertandingan itu ya, pertandingan Bali United melawan Persib Bandung. Yang kedua pertandingan PSM Makassar ya, pertandingan PSM Makassar itu juga kontroversi, tapi oke lah, gue bilang masih bisa ditolerir.
antara pertandingan PSM itu. Yang ketiga ini pertandingan yang terakhir nih, baru saja terjadi ya. Baru saja terjadi itu antara Arema Malang melawan Persik Kediri. Di mana Arema Malang itu menjadi tuan rumah. Ya, Arema Malang menjadi tuan rumah di menit ke-90. Pemain Arema dijatuhkan oleh pemain Persik Kediri yang jelas sekali itu di luar kotak penalti, tapi wasit memberikan penalti. Gue coba senyum aja ngeliat ya, ternyata liga kita tuh ya begini. Gini deh, kalau lu jadi pemain ya, kalau lu semua jadi pemain, lu tidak berhasil mencetak gol, skor masih 0-0. Tiba-tiba di menit awal atau masih babak pertama, tiba-tiba wasit selalu memberikan keputusan-keputusan yang kontroversi yang membuat mental lu dan tim lu itu down. Ya, jadi kepercayaan diri pemain itu ketika dengan kepemimpinan wasit seperti itu, kepercayaan pemain itu akan menurun. Kepercayaan diri pemain itu menurun dan kepercayaan pemain terhadap wasit pun menurun. Itu yang terjadi. Ya, kita semua sebagai penonton ya melihat itu sebagai tindakan ya, harusnya Komdis ya, lagi-lagi kita tidak bisa mengandalkan Komdis hanya menjawab hal-hal seperti itu dengan normatif. Pasti tentu ya kita akan menghukum, ya kita akan memberi sanksi, bukan itu. Memberi sanksi itu penting, tapi sanksinya apa? Terus tindakannya apa? Setelah memberi sanksi sudah begitu saja? Tidak, harus diusut dong. Dibuka ke publik. Apa yang menjadi temuannya dari pertandingan tersebut? Apa yang mendasari wasit melakukan hal tersebut? Itu supaya sepak bola kita maju. Supaya kita juga industri sepak bola kita juga diminati oleh investor-investor gitu loh. Klub-klub mendapatkan sponsor yang bagus, yang menghasilkan fasilitas juga bagus, terus yang menghasilkan bibit-bibit muda dan akademinya juga bagus gitu loh. Ini perkara wasit ini bisa merusak semuanya. Ya gue sih mungkin dengan video ini tidak berpengaruh banyak ya terhadap sepak bola Indonesia, cuma gue di sini cuma mau ngomong aja, mau ngungkapin aja. Setelah Liga 1 kemarin banyak kontroversi, Piala Presiden yang baru bergulir berapa match juga banyak kontroversi, dan ya mau gimana, kita harus mengakui bahwa ya kualitas liga kita masih berkutat di area wasit. Masih berkutat masalahnya di area wasit, di luar masalah kompleks lainnya ya. Ya kita sih terus berharap semoga PSSI dan Komdis juga bisa membenahi masalah ini ya. Entah kapan tapi waktunya. Mungkin gitu aja dari gue. Terima kasih kalau kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian punya opini lain. Terima kasih sudah menonton. Salam Football Playmaker.